Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada. Rindu mengundang kita semua untuk boleh bersama-sama beribadah melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 13 September 2022. Mari berdoa. Firman-Mu adalah pelita dan sulu dalam langkah kami. Kami sungguh merindukannya ya Tuhan. Karena itu bersabdalah kepada kami karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberinya judul Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Pasti akan datang. Dalam bahasa Toraja, Manassa Inang Lasai. Itulah yang menjadi tema kita malam ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua peristiwa yang berbeda dalam menggambarkan bagaimana kedatangan Yesus kembali. Tentu kita sudah menyaksikan, bahkan kita sendiri yang mengalaminya.
Ketika seseorang yang akan menikah, ketika tiba pada hari pelaksanaan pernikahan, pengantin laki-laki harus lebih dahulu ke rumah pengantin perempuan. Untuk apa? Untuk menjemput pengantin perempuan. Dan biasanya diiringi oleh rombongan yang cukup banyak, tentu, dan dilengkapi dengan aksesoris baik kendaraan maupun para keluarga yang mengantarnya. Bahkan pada saat pelamar misalnya, calon pengantin laki-laki harus melamar ke rumah calon pengantin perempuan. Dan tentu pula ketika itu dia akan diantar oleh keluarga besarnya. Berbeda dengan pencuri. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mencuri. Atau sang pencuri tentu tidak akan pernah melaporkan, menyampaikan kepada orang lain bahwa ia akan pergi mencuri. Itulah gambaran kedatangan Yesus kembali yang diceritakan dalam Alkitab secara khusus, bahwa ia akan datang seperti seorang pengantin laki-laki yang datang menjemput mempelai perempuan. Dan saudara, orang percaya digambarkan seperti mempelai perempuan dan Yesus digambarkan sebagai pengantin laki-laki. Nah, bagi kita selaku orang percaya tidak perlu mempersoalkan apakah dia datang seperti pengantin laki-laki atau datang seperti pencuri. Yang jelas bahwa ia pasti akan datang kembali sebagaimana janjinya. Nah saudara, kedatangannya memang harus dinantikan. Kapan? Tidak perlu menjadi kerisauan. Kita siap saja dan tetap setia memelihara iman kepadanya. Sehingga ketika ia datang, ia akan mendapati kita seperti perempuan bijaksana yang tidak kehabisan minyak. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus. Kembali dalam kerendahan hati kami malam ini, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau boleh beserta dengan kami dalam ibadah ini. Kami boleh memuji membesarkan namamu, bahkan boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk menanti dengan tekun dalam iman pengharapan akan kedatangan-Mu ya Tuhan. Malam ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Bersyukur bersama dengan Ibu Serli Lumba, Toding, Deva, Adelius Revan Lino, Fanya Samara Talulembang, dan Ibu Irdania Matasik. Tuhan berkati mereka dan sempurnakan syukur sukacita mereka. Mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Beri sehat dan kuat-Mu, pimpin peliharakan. Begitu juga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Aris Munandar dan Ibu Borni Banda. Tuhan berkati keluarga ini, bahwa Engkaulah yang memperjumpakan mereka, Engkau pula yang menuntun mereka, menyertai mereka dalam berbagai dinamika kehidupan berumah tangga, hingga hari ini boleh merayakan perjumpaan kasih itu. Maka Tuhan kami mohon, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, pekerjaan dan rumah tangga mereka. Beberapa saudara kami masih terus bergumul karena sakit penyakit. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau terus mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah, menyembuhkan mereka agar mereka pulih seperti sedia kala melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan pasti menyatakan pemulihan, kesembuhan itu bagi mereka. Baik mereka yang dirawat di rumah, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di kota ini, mereka yang dirawat di kota-kota lain. Peliharakan mereka dan pulihkan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dan siapapun yang dijangkau layanan ini dalam berbagai harapan kerinduan mereka. Tuhan sendengkan telinga Tuhan mendengar harapan kerinduan mereka itu. Berdoa untuk para kepala keluarga yang ada di lokasi-lokasi pekerjaan. Tuhan, jaga lindungi mereka selalu, beri sehat dan kuat-Mu. Berkati para istri dalam kesetiaan penuh menjadi tiang doa bagi keluarga mereka. Berkati anak-anak mereka, berkati cucu mereka terpelihara, kiranya keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini diberkati kiranya mereka. Ya Tuhan, berdoa untuk orang tua kami menjalani usia senja mereka, teguhkan iman pengharapan mereka dan hiburkanlah mereka selalu. Begitu juga ya Tuhan akan
anak-anak kami, yang cucu-cucu kami dalam pertumbuhan, permainan mereka, kiranya mereka tetap sehat kuat, diberkati selalu. Yang sementara mengikuti studi dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi, terpelihara mereka dalam kasih-Mu. Sahabat kami, saudara kami yang sementara dalam proses penyelesaian tulisan akhir, Tuhan berkati mereka, beri hikmat-Mu agar boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Allah. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, bukalah jalan bagi mereka. Yang merindukan karir yang lebih baik, Tuhan buka jalan pula. Yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Yang merindukan kehadiran buah hati, buka kandungan mereka Tuhan. Yang merindukan kehidupan yang lebih baik, usaha yang diberkati Tuhan, mari berkati. Kiranya kasih dan setia Tuhan terus mengiringi langkah hidup jemaat-Mu atau siapapun yang dijangkau oleh layanan ini. Memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di jemaat ini, para pendeta, penatua dan diaken, pengurus OIG, juga panitia yang terbentuk, berkati mereka selalu. Kami bersyukur telah usai panitia perayaan 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih untuk pemberian diri mereka, berkati mereka di dalam menata hidup mereka selanjutnya. Memberkati rencana program kerja jemaat Tuhan di sini boleh bermuara pada kemuliaan nama Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini secara volunteer, baik multimedia, kantoria, dan organis. Tuhan beri sehat kuat-Mu, kiranya pelayanan kami semua sungguh-sungguh menjadi pelayanan yang bermakna, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam menjalani pekan ini, dipeliharalah kiranya kami dalam kasih dan cinta Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, kiranya bangsa ini terus menjadi bangsa yang penuh damai sejahtera ketika anak-anak Tuhan boleh terus menjadi anak bangsa yang takut akan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Malam ini kami akan istirahat. Berkati kami dalam istirahat dan tidur kami, esok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Tuhan, di mata-Mu terbuka salah dan dosa kami, mohon ampunan-Mu. Dengarkan dan jawab doa kami karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita bersama melalui
Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap Bapak Ibu tetap dalam tuntunan kasih Tuhan, terpelihara dalam cinta Tuhan. Diberkatilah kiranya kita semua.